warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Rufiana. Oke, di sini kita akan membahas tentang film yang judulnya Menopause. Simak ya. Dari film tersebut. Nah, bagaimana sih pendapat dari Mbak Vina sendiri terkait dengan film tersebut? Oke ya, kita berusaha menonton cuplikannya ya, teman-teman yang di sini juga berusaha menonton ya bagaimana cuplikannya. Di situ terlihat ya kisah seorang wanita yang sudah memasuki usia 40 tahun ya, ternyata dia nggak menyadari gitu ya, dia sudah memasuki fase menopause gitu. Jadi yang dimaksud fase menopause itu tuh proses berhentinya. Kan kita ada, wanita itu ada siklus haid per bulannya. Nah, ketika usia udah masuk 40 tahun itu fase menopause akan datang, yaitu berhentinya siklus menstruasi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dari film tersebut itu sudah tergambar sekali ya bagaimana seorang wanita itu mengalami fase menopause ya. Dari mulai dia merasa insomnia ya, atau susah tidur, kemudian gelisah, depresi, dia merasa bahwa setiap masalah dia nggak bisa menyelesaikan kayak gitu. Bahkan masalah kecil pun dibesar-besarkan. Dia merasa berat sekali ya kan? Sangat mudah tersinggung kayak gitu ya. Itu gejala-gejala menopause. Belum lagi minatnya, gairahnya terhadap seksual. Nah, itu berkurang betul. Karena kita lihat ya, ibu-ibu yang sudah masuk usia 40 ya, mereka kan cenderung masih dalam usia bekerja dan mereka harus membagi waktu dengan anaknya ya, dengan pekerjaan rumahnya, masak tetap masak ya, suami harus dilayani. Jadi dengan kondisi dia yang seperti itu, seorang ibu yang seperti itu pekerjaan dan tanggung jawabnya harus tetap dilaksanakan. Gimana tuh rasanya? Iya. Sepertinya berat gitu ya, cuman emang itulah kodrat wanita gitu, nggak bisa kita pungkiri lagi gitu. Kita semua bakal mengalami yang namanya fase menopause ya gitu. Tapi kalau menurut Farani itu hubungan keharmonisan dalam rumah tangga itu sangat berkurang sekali ya? Oh betul, karena ya kalau dalam rumah tangga kita nggak saling harmonis, nggak saling, ketika diajak kita menolak, nah itu maka akan berpengaruh juga ke betul sekali. Kemudian kedekatan dengan seorang anak itu juga berkurang karena biasanya seorang ibu itu lebih perhatian. Kemudian juga kedekatan ibu dan anak itu semakin berkurang karena biasanya anak itu kedekatan dengan ibu kan sangat erat sekali. Ketika seorang ibu sudah mendekati ibu, dia tuh lebih kayak agresif dengan anaknya. Jadi dia mudah marah gitu, mudah tersinggung ya kan. Dan juga dengan karir, dengan teman, dengan teman. Jadi dengan pekerjaannya pun dia punya masalah gitu ya. Dan sosial juga ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi ketika seorang wanita itu sudah memasuki usia menopause ya 40 tahun itu mereka udah mendekati
si menopause ya. Jadi dari situ mulai timbul ya rasa tidak nyaman pada wanita itu. Itu dari segi emosional yang kita sebutin tadi ya teman-teman. Sedangkan dari segi fisik ya itu bisa ditandai dengan vagina. Vagina yang udah mulai mengering gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak ada cairannya gitu. Jadi udah mulai mengering. Nah, jadi itulah yang membuat kenapa wanita ketika udah menopause dia males diajak untuk Sebenarnya itu adalah hormon. ya itu karena pengaruh hormon teman-teman, karena semakin kesini semakin mohon maaf gua gitu ya. Yang kedua ya, ada lagi pertanyaan, bagaimana keadaan di lingkungan sekitar lah ya terkait dengan film tersebut. Oke. Karena saya asalnya Sumatera Selatan ya, sedikit berbagi di masyarakat sana tuh bahkan mungkin sebagian orang itu masih terlalu tabu sekali dengan yang namanya menopause gitu. Ya mungkin mereka yang menyadari gitu ya udah kalau mereka udah tua ya udah mereka bahkan nggak ada sama sekali gairah atau ya udah lost doll ya. Ada yang pisah ranjang sekali. Nah, ada yang sampai pisah ranjang ya kan. Karena ya udah mereka udah ngerasanya gitu oh udah tua mau ngapain juga gitu kan. Padahal sebenarnya gimana pun kita kalau misalkan kita masih berniat dan ingin nggak masalah gitu ya. Dan cuman emang keadaan di tempat saya itu mereka terkait dengan menopause ini mereka masih penuh dengan tanda tanya. Gimana supaya mereka tuh mengatasi rasa nggak nyaman tadi ya, mengatasi fase-fasenya gitu. Bahkan kalau misalnya di luar negeri itu ada ya vaksin menopause ya bisa ada di itu ya, yang ada di Singapura seperti itu. Iya, jadi kelihatannya tuh unik sekali vaksin menopause. Tapi itu lebih ke pelumas. Iya. Cuman kalau di Indonesia nggak ada ya teman-teman. Jadi tetap Semua kembali ke insting masing-masing. dan pasti akan mengalami yang namanya menopause gitu. Tapi emang perlu adanya edukasi nih. Betul sekali. Perlu adanya. Nah, perlu adanya edukasi kepada mereka ya, khususnya para pasangan usia subur yang bentar lagi akan mendekati masa menopause itu ya kan. Nah itu mereka harus tahu nih ini gejala apa sih yang sedang dialami, nah gitu ya, dan kemudian gimana cara mengatasinya seperti itu. Oke, Mbak Muna yang peran seperti apa sih peran keluarga gitu? Peran keluarga yang seperti apa kita menghadapi atau ya keluarga kita sendiri ya, termasuk kita sendiri ya yang sedang mengalami menopause. Peran anak, peran suami ya tentunya itu harus penting. Oke, jadi di sini peran keluarga itu sangat amat penting gitu ya, dan itu yang bisa membantu ya dari ibu sendiri ini yang merasa udah tersinggung, kemudian udah marah, udah kesel. Nah ya itu yang bisa memulihkan, yang bisa memberikan rasa kenyamanan ya, bisa memberikan rasa aman pada sang ibu itu adalah anaknya, suaminya gitu, dan keluarganya. Iya, lebih pasangannya. Jadi ketika dia ngerasa seneng ya, ngerasa dihargai jika suaminya tuh bisa memberikan kenyamanan pada istri gitu. Ketika istri udah kayak gini nih udah ngerasa fase menopause ya, maka suami udah tahu nih gimana caranya gitu ya supaya moodnya bisa kembali lagi. Meskipun itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, itu tetap akan terjadi, tapi itu bisa kita minimalisir dengan adanya rasa bahagia, karena rasa bahagia itu akan memberikan pengaruh yang baik juga gitu. Ya, pastinya keharmonisan itu semakin melekat gitu. Betul ya. Nah, penting. Jadi sering memberikan hadiah pada istrinya gitu. Nggak harus masih muda ya sering ngasih hadiah atau pas pacaran aja gitu. Jadi masa tua sampai akhir hayat harusnya gitu. Jadi rasa love-nya itu masih menunggu. Oke, istilahnya kan kalau dari keluarga itu harus lebih ke perhatian ya, terus pendampingan, itu pengertian. Nah kalau dari peran kita nih, Oke. kayak kesehatan mental,
Jadi peran kita ya pada masyarakat yang ibu-ibu ya khususnya mengalami menopause itu bagaimana sih? Kita perlu adanya pendekatan ya, karena ketika mereka itu udah dari keluarganya nggak ada yang tahu ya kan, dan dari mereka sendiri juga nggak menyadari bahwa aku ini masuk fase menopause gitu, mereka nggak menyadari. Perlu adanya edukasi kepada mereka. Kita perlu kasih pengertian gimana supayanya mengurangi rasa-rasa nggak nyaman itu tadi gitu. Kemudian ada ya sekarang setelah lansia itu kan ya Ada juga lansia ada. jadi yang bisa membantu mereka ya kan, karena fase menopause itu kan setelahnya adalah fase lansia Ya, gitu fase ya. lansia ya. Jadi Ada berurutannya gitu. betul. Jadi kenapa adanya program yang seperti itu adalah untuk membantu para menopause ini ya, agar mereka lebih merasa nyaman, bahagia gitu ya. Ketika mereka bercampur dengan teman-teman yang lain untuk melakukan suatu aktivitas kan timbul rasa kesenangan bagi mereka gitu kan. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan ya baik cuplikan, baik film ya, dan kesimpulan kita adalah bagaimana sih kita mengatasi ya, lebih ke ya bukan mengatasi sih, tapi lebih ke bagaimana sih ketika kita menghadapi keluarga kita yang saat itu menopause gitu. Karena memang menopause itu bakal dilalui oleh seorang perempuan ya, ya termasuk kita semua ya, bakal kita akan lalui. Ternyata peran kita itu sangat penting, sangat dibutuhkan gitu. Bagaimana kita memahami kita, tiba-tiba emosi, kalau tiba-tiba mereka kelakuannya berubah, itu hal biasa karena itu karena dari hormon yang saat itu sedang bekerja. Oke, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tetap santai, tetap dampingi kita dan jangan sampai. Oke, dan bagi para suami nih ya, tetap jaga keharmonisan ya dalam berumah tangga dari awal sampai akhir gitu ya. Seringlah kasih reward pada istri gitu, karena kasih pujian. Karena apa? Istri itu udah dari pagi membuka mata hingga menutup mata, mereka selalu ada aja aktivitas dilakuin untuk keluarganya begitu. Karena saya merasakan sendiri. Ya, betul. Saya mau merasakan nih. Oke. Baik, terima kasih nih teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Amin, dan bisa untuk menjadi pengalaman kami selanjutnya. Jadi lebih baik lagi. Amin. Oke, sekian dari kami pamit undur diri. Saya Finan Fiana. Saya Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.